Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari sejarah perguruan Muhammadiyah. Hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu tujuan perguruan Muhammadiyah. Nah, langsung saja. Sebelum itu, kalian harus mengetahui apa itu perguruan atau pendidikan Muhammadiyah. Perguruan atau pendidikan Muhammadiyah adalah pendidikan Islam modern yang mengintegrasikan pendidikan agama Islam dengan kehidupan dan antara iman dengan kemajuan secara terpadu. Maksudnya, yaitu pendidikan Muhammadiyah ini adalah pendidikan Islam modern, di mana pendidikannya menggabungkan, menyatukan, atau mengaitkan pendidikan agama Islam dengan kehidupan, dan antara iman dengan kemajuan secara terpadu. Jadi, keduanya itu tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berkaitan dan menyatu. Dari rahim pendidikan Muhammadiyah ini diharapkan akan lahir generasi muslim terpelajar yang kuat iman dan kepribadiannya, sekaligus mampu dalam menghadapi dan menjawab tantangan zaman. Nah, adik-adik sekalian, kalian diharapkan nantinya akan memiliki iman yang kuat dan kepribadian yang baik, sekaligus mampu dan sanggup dalam menghadapi dan menjawab tantangan zaman. Nah, oleh karena itu, pada Muktamar Muhammadiyah ke-46, yaitu Muktamar 1 Abad Muhammadiyah di Yogyakarta, telah ditetapkan visi pendidikan Muhammadiyah, yaitu membentuk manusia pembelajar yang bertakwa, berakhlak mulia, berkemajuan, dan unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sebagai perwujudan dari tajdid dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, pendidikan Muhammadiyah adalah berasaskan Islam dan berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Sedikitnya ada 40 nilai yang ditanamkan di sekolah atau madrasah Muhammadiyah. Di antaranya seperti berpihak kepada mustadlafin dan duafa, kemudian berpikiran maju, bersahaja, bertanggung jawab, bijak, kemudian damai, dinamis, disiplin, hemat, kasih sayang, kebahagiaan. Kemudian kebebasan, kebersihan, keikhlasan, kejujuran, kerjasama, kesederhanaan, keseimbangan, keteladanan, komitmen, kreatif, layanan, loyalitas. Kemudian selanjutnya membaca, menghargai, nasionalisme, pembaruan atau tajdid, kemudian percaya diri, persatuan, proaktif, qanaah, rendah diri, sabar dan syukur, kemudian santun, sikap kritis, suka beramal soleh, teliti dan cermat, kemudian toleransi dan ulet.
Nah, semua nilai-nilai ini ditanamkan dalam rangka mewujudkan visi pendidikan Muhammadiyah tersebut. Nah, selanjutnya, apa saja tujuan pendidikan Muhammadiyah itu? Nah, tujuan Muhammadiyah itu yaitu mewujudkan yang pertama, manusia muslim, kemudian yang kedua, yang berakhlak mulia, kemudian yang ketiga, cakap, yang keempat, percaya pada diri sendiri, yang kelima, berguna bagi masyarakat dan bangsa. Nah, yang pertama yaitu mewujudkan manusia muslim. Berarti manusia yang seluruh hidup dan kehidupannya senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Artinya, seorang muslim sejati itu akan selalu berserah diri dan taat hanya kepada Allah semata. Kemudian yang kedua, mewujudkan manusia yang berakhlak mulia. Akhlak mulia ini dinilai dan dipandang dari sisi yang maha hak dan pembuat peraturan yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ukuran akhlak Nabi Muhammad SAW, dan bukan dari pandangan manusia pada umumnya yang penuh dengan sifat subjektif. Nah, oleh karena itu, pelajar Muhammadiyah sudah semestinya selalu mempelajari peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha memahami serta mengimplementasikannya atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, mewujudkan manusia yang cakap, yang berarti mempunyai kemampuan dalam bidangnya. Nah, selain itu, cakap juga berarti cerdas dan ampuh dalam menentukan sikap dan perbuatan yang tepat sesuai dengan tugas seorang muslim yang berilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat, mewujudkan manusia yang percaya diri. Nah, seseorang itu dikatakan memiliki kepercayaan diri apabila dia memiliki sifat-sifat positif serta mau menatap kehidupan ke depan dengan penuh rasa optimisme. Jadi, sebagai pelajar Muhammadiyah, kita harus selalu semangat dan juga pantang menyerah. Nah, kemudian yang kelima yaitu mewujudkan manusia yang berguna bagi masyarakat dan bangsa. Nah, adik-adik sekalian, setelah kalian melalui proses pendidikan, kalian diharapkan mampu untuk mengabdikan diri dan berkontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat dan bangsa. Yang selanjutnya yaitu arti pentingnya pendidikan kemuhammadiyahan diberikan. Dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, faktor etis. Jadi, sudah sewajarnya dan selayaknya apabila siswa pada perguruan atau sekolah Muhammadiyah itu dikenalkan tentang seluk-beluk Muhammadiyah. Nah, dengan mengenal Muhammadiyah secara benar, maka setiap siswa akan tumbuh rasa cinta dan semangat untuk terlibat. Nah, kemudian kita akan bersama-sama untuk berjuang meneruskan cita-cita persyarikatan dari masih menjadi siswa sehingga setelah menamatkan perguruan Muhammadiyah.
Kemudian yang kedua yaitu faktor subjektif. Faktor ini merupakan kepentingan persyarikatan Muhammadiyah sendiri. Jadi, organisasi Muhammadiyah juga memerlukan kader-kader penerus, sehingga keyakinan, cita-cita, dan amal usahanya dapat terus dikembangkan dan dimajukan. Nah, untuk itu perlu adanya pribadi-pribadi yang terampil sehingga mampu mengemban amanat serta mempunyai kemampuan dan kemauan untuk meneruskan dan menyempurnakan perjuangan Muhammadiyah sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, kemudian yang ketiga, faktor objektif. Sejarah mencatat bahwa Muhammadiyah telah banyak memberikan andil terhadap keberadaan negara Republik Indonesia. Nah, seiring dengan gerakan kebangsaan tahun 1908, Muhammadiyah yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak mau ketinggalan untuk menyumbangkan dharma baktinya kepada bumi pertiwi Nusantara ini. Nah, terutama dalam bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Nah, tidak sedikit negarawan dan pejuang 45 pada masa mudanya mendapatkan pendidikan di Muhammadiyah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dan apabila diamati secara teliti, organisasi yang paling tua dan mendapatkan simpati dari semua kalangan masyarakat itu tidak lain, tidak ada duanya kecuali Muhammadiyah. Baik adik-adik sekalian, mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Silahkan kerjakan tugas yang sudah saya bagikan di classroom. Paling lambat dikumpulkan minggu depan. Jangan sampai kelupaan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu ciri khas perguruan Muhammadiyah. Silakan persiapkan diri kalian untuk pembelajaran minggu depan. Baik, pembelajaran hari ini akan saya tutup dengan bacaan hamdalah dan salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.